Setiap desa punya rahasianya sendiri, tempat yang tak boleh dikunjungi, waktu yang tak boleh dilanggar. Di balik sunyinya ladang dan bisiknya daun, kadang tersembunyi sesuatu yang tidak ingin ditemukan. Dan malam ini, kami akan membawamu masuk ke dalam kegelapan itu. Selamat datang di Balik Malam. Di sebuah dusun kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah, ada ladang jagung yang luas, membentang sejauh mata memandang. Namun, tidak ada yang berani bekerja di sana setelah matahari tenggelam. Warga menyebutnya ladang terlarang, tempat di mana suara-suara aneh terdengar dan bayangan bergerak meski tak ada angin. Cerita ini berasal dari seorang pemuda bernama Bayu. Ia baru saja pulang kampung setelah merantau keluar kota selama 2 tahun. Ibunya jatuh sakit, dan sejak itu, ladang jagung milik keluarganya terbengkalai. Untuk membiayai pengobatan sang ibu, Bayu memutuskan bekerja sendiri, menanam dan memanen jagung. Warga sempat memperingatkan, "Mas Bayu, kalau bisa jangan sampai kemalaman di ladang itu." Tapi Bayu hanya tersenyum, mengira itu cuma mitos kampung biasa. Hari itu, matahari mulai tenggelam, tapi Bayu masih asik menyiangi tanaman. Ia terlalu lelah untuk memperhatikan bahwa sekelilingnya sudah gelap, dan suara alam mulai berubah. Daun-daun jagung bergesekan seperti bisikan. Langkah kaki terdengar di balik barisan pohon jagung. Bayu menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, namun saat ia kembali bekerja, suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Bayu mencoba bersikap tenang. Ia memasukkan alat cangkul ke karung dan bergegas pulang. Tapi baru beberapa langkah, ia mendengar bisikan samar dari arah belakang. Masih belum cukup, masih belum cukup. Bayu terdiam, nafasnya tercekat. Dia membalikkan badan perlahan, dan di antara 2 batang jagung tinggi, terlihat sosok perempuan berpakaian compang-camping dengan rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya seperti mengambang di antara kabut yang tiba-tiba turun. Dia menatap Bayu, tanpa mata. Bayu langsung lari sekuat tenaga. Tangannya gemetar, kakinya nyaris terjerembab beberapa kali di tanah basah. Tapi sosok itu seolah terus mengikutinya. Tak ada suara, hanya keheningan yang pekat. Sampai akhirnya, Bayu keluar dari ladang. Dan seperti sihir, suara malam kembali normal. Tak ada kabut, tak ada sosok, hanya jalan tanah yang sepi di bawah langit gelap. Bayu langsung mengurung diri di kamar malam itu. Tubuhnya demam tinggi. Ibunya hanya bisa menangis melihat anaknya menggigil, memegang dada, dan mengigau. Masih belum cukup, masih belum cukup. Keesokan harinya, warga datang. Seorang tetua desa akhirnya bercerita, dulu di ladang itu pernah ditemukan jasad seorang perempuan yang dibunuh karena dituduh mencuri jagung. Ia diikat, dipukuli, lalu ditinggalkan begitu saja. Rohnya dipercaya tak pernah tenang dan masih menagih balas dendam. Sejak kejadian itu, Bayu tak pernah kembali ke ladang jagung. Dan hingga kini, jika kau berjalan terlalu dalam ke tengah ladang di malam hari,
kau mungkin akan mendengar suara yang sama. Masih belum cukup. Tidak semua tanah subur itu aman, dan tidak semua suara malam berasal dari hewan liar. Kadang, mereka masih ada di sana, menunggu. Mereka yang cukup nekat untuk melewati batas. Kamu punya cerita nyata yang menyeramkan? Kirim ke kami, dan biarkan kisahmu jadi bagian dari episode berikutnya. Sampai jumpa di Balik Malam.